Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, dan yang terhormat teman-teman kelas yang seperjuangan dengan kami. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa untuk kita semua, dan tidak lupa pula kita hadiahkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Putri Akmalia yang akan berperan sebagai moderator, dan topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini adalah tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata, untuk materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Pengertian sistem dan pendidikan. Secara etimologi, sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema, yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991, pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi terhadap objek-objek tertentu dan spesifik. Pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan suatu hak setiap individu anak bangsa untuk dapat menikmatinya. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Sebagai konsekuensi dari bunyi undang-undang tersebut adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka seluruh komponen bangsa, baik orang tua, masyarakat, maupun pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk mewujudkannya. Jalur jenjang pendidikan. Pengertian jalur pendidikan menurut ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari sebagai berikut. Pertama, itu ada pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua, itu ada pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang ketiga, itu ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang terbentuk kegiatan secara belajar mandiri. Baiklah, sekian terima kasih. Untuk penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Arini Ulfa. Kepada Arini Ulfa, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Ulfa Mawaddah dengan NIM 21002040. Saya sebagai pembaca materi kedua, saya akan membacakan materi tentang jenis-jenis pendidikan. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan terkenanya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Ayat 4 Nomor 2 Tahun 1989. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Selanjutnya, pendidikan umum dan kejuruan. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik, yang termasuk pendidikan umum adalah sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah universitas. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk mendapatkan bekerja pada bidang pekerjaan tertentu seperti bidang teknik, tata boga, tata busana, perhotelan, perbankan, penerbangan, dan lain. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Setiap warga negara yang berusia 7-12 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan menengah
adalah pendidikan yang merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah berfungsi untuk menyiapkan peserta didik melanjutkan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, alam sekitar, serta mengembangkan kemampuan yang berlanjut dalam dunia kerja atau perguruan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan dari sekolah menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, profesional yang menerapkan pengembangan, menciptakan pengetahuan diselenggara dengan sistem terbuka. B. Pendidikan khusus. Pendidikan khusus berfungsi secara khusus menyiapkan pendidikan yang sesuai dengan tujuan masing-masing program tersebut. Dapat terbentuk pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan teknik, dan pendidikan keagamaan. 1. Pendidikan luar biasa yang biasanya merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. 2. Pendidikan kedinasan merupakan diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintahan atau lembaga pemerintahan non-departemen. 3. Pendidikan agama merupakan pendidikan khusus yang menyiapkan peserta didik dalam melaksanakan peranannya yang khusus dalam pengetahuan ajaran agama. Yang keempat, pendidikan teknik pendidikan atau pendidikan khusus dilaksanakan di pusat atau lembaga pendidikan khusus yang diselenggarakan baik pemerintah maupun swasta. Pendidikan yang kelima, pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Baiklah, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Arini Opa untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Muhammad Dafa Ulhaq. Kepada Muhammad Dafa, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa Ulhaq, NIM 21086405, akan menjelaskan Standar Pendidikan Nasional. Standar Nasional Pendidikan atau SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi 8 muatan standar, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Fungsi pendidik adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan. Kemudian, tujuan pendidik nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya. Prinsip penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dan sistem terbuka dengan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan
peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta. Sekian, kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Dafa. Semoga materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya dan juga saya tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, dengan berakhirnya materi yang telah disampaikan oleh Muhammad Dafa tadi, maka berakhir pula presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 7. Saya Putek Melia sebagai moderator kelompok 7 pada kesempatan kali ini. Memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.